Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Baik, jamaah sekalian, kita luar biasa pada kesempatan malam hari ini ya. Merasakan ya, betapa Rasul kita Rasulullah SAW ya, telah memberikan keteladan yang luar biasa, dan kita merayakan memperingati kelahiran beliau yang semoga ini menjadi wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Waktu kita memang terbatas, tapi semoga kita insya Allah bisa mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, tadi sudah dibacakan ya, salawat kepada Nabi Muhammad dan berjanji dan sebagainya. Ada apa sih dengan Maulid Nabi? Ada apa? Ada yang tahu sekarang kita merayakan Maulid Nabi yang keberapa tahun? Tahun berapa Hijriah sekarang? Sekarang tahun 1434 Hijriah. Nah, tambah 40. Ditambah dengan usia Nabi berapa? 40. Usia Nabi berapa? 63. Tapi dikurangi dengan Hijriah, karena Hijriah itu bukan berawal dari Maulidnya Nabi, bukan berawal dari lahirnya Nabi. Tapi kapan Hijriah dimulai? 13 bulan Nabi. Ya, 13 bulan. Nah, jadi ditambah ya, pengurangannya 63 dikurangi masa hijrah sekitar 52 ya. 1434 Hijriah yang sekarang ditambah dengan 52 tahun. Berarti berapa? Kita merayakan Maulid Nabi yang 1486 tahun. 1486. Ya, apa yang terjadi pada 1486 tahun Hijriah ya? Kita hitungannya Hijriah bukan Masehi. Karena Masehi dengan Hijriah selisih 11 hari dalam hitungan harinya, tahunnya, total. Sehingga Hijriah itu lebih cepat ya, lebih cepat dari Masehi. Sekitar 33 tahun itu nambah 1 tahun untuk Hijriah. Ya. Apa yang terjadi pada 1486 tahun Hijriah yang silam ya, tertulis dalam Al-Qur'an di surat Al-Fil, alam bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi kelahiran Nabi itu diawali dengan peristiwa yang sungguh menggemparkan Mekah, menggemparkan wilayah Mekah pada saat itu. Raja Abraha hendak menghancurkan. Tapi kelahiran Nabi membawa keberkahan, ya, karena kemudian Allah memberikan perlindungan kepada kota Mekah dan sekitarnya. Ini terjadi pada peristiwa kelahiran Nabi. Jadi Nabi Muhammad lahir membawa keberkahan bagi masyarakat Mekah dan juga bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Ya. Jadi itu 1486 tahun Hijriah yang silam. Lalu mengapa kita merayakan Maulid? Mengapa kita merayakan kelahiran beliau? Ada beberapa kontroversi ya. Tetapi marilah kita ambil sisi positifnya saja. Kita lahir kan sekarang usia kita rata-rata misalnya yang paling dewasa paling sepuh barangkali 70 80 ya. Yang paling muda yang student mungkin masih 30 20 ya. Ya. Kita rentang waktu kita sekarang dengan rentang hidup Rasulullah sangat jauh. Tadi 1486.
Kalau diambil 80 berarti 1400, yang 14 abad. Jauh sekali kan rentang hidup kita dengan hidup Rasulullah. Nah, dengan kita merayakan Maulid ini, memendekkan waktu, rentang jarak yang begitu jauh, sehingga kita kemudian merasa dekat. Seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, menghadirkan pribadi Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, memendekkan waktu itu, menghadirkan pribadi Rasulullah SAW pada kehidupan kita. Banyak sekali keteladanan dari Rasulullah SAW yang bisa kita ambil. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 21. Dan sungguh ya telah ada pada diri Rasulullah SAW sebagai pribadi uswatun hasanah, yang menjadi contoh, yang menjadi teladan. Jadi kalau kita ingin mencari idola, siapa yang harus menjadi idola utama? Siapa? Rasulullah SAW. Sayangnya karena rentang waktu yang begitu panjang dan kita tidak mengalami kehidupan dalam realitas, maka kita mungkin sulit untuk menghadirkan itu. Maka menjadi suatu usaha yang luar biasa yang harus kita lakukan agar ya, kita bisa menghadirkan pribadi Rasulullah tersebut dalam kehidupan kita. Makanya beruntung sekali bagi orang yang melihat Rasulullah, yang hidup pada zaman Rasulullah. Kenapa? Karena mereka, para sahabat-sahabat itu kan bisa merasakan betul, sehingga menghadirkannya itu sangat mudah karena mereka merasakan. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah, kata Nabi, bagi orang yang melihat beliau dan juga beriman kepada beliau. Sangat beruntung. Lalu kita kira-kira beruntung nggak karena kita nggak melihat beliau? Kita walaupun tidak melihat beliau, ya ternyata keberuntungannya lebih hebat lagi. Kenapa? Karena kita beriman kepada beliau, karena kita mengimani kerasulan beliau. Betapa luar biasanya. Kalau yang melihat, kalau yang berinteraksi para sahabat Nabi, mereka beriman karena mereka betul-betul melihatkan pribadi Rasulullah, sehingga nyata. Kita tidak melihatnya, tapi kita beriman, maka ini menjadi lebih hebat. Maka Rasulullah bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Tapi sungguh beruntunglah bagi orang yang tidak melihat beliau tapi mengimaninya. Jadi kita sesungguhnya menjadi lebih beruntung bagi para sahabat Nabi. Kalau dengan syarat bagaimana? Kita mampu menghadirkan beliau dalam kehidupan kita. Kita mampu meneladani beliau dalam kehidupan kita. Ya, maka momentum seperti ini, Maulidun Nabi, sesungguhnya bisa kita ambil sisi positifnya, ya, sebagai momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada sisi pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu apa yang bisa kita contoh dari pribadi Rasulullah SAW? Rasulullah SAW usianya berapa? 63 tahun. Menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Menjadi Nabi kira-kira berapa tahun totalnya? 63 dikurangi 40 berarti 23 tahun. Jadi lebih banyak hidup Rasulullah SAW itu sebelum menjadi Nabi. 40 tahun menjadi manusia biasa, 23 tahun menjadi Nabi. Tapi sisi pribadi Rasulullah SAW yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru, bukan hanya pada saat beliau menjadi Nabi saja. Jauh sebelum menjadi Nabi pun banyak sekali, ya, hal-hal yang luar biasa yang Nabi Muhammad lakukan yang bisa kita contoh.
pada saat Nabi Muhammad masih kanak-kanak, beliau tidak pernah menunjukkan perilaku-perilaku sebagaimana para kanak-kanak atau para remaja yang berada di wilayah Mekah pada saat itu. Wilayah Mekah pada saat itu berada pada masa jahiliyah. Tradisi yang berkembang adalah tradisi jahiliyah. Peperangan, permusuhan antar suku, perkelahian, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, menyembah berhala. Tapi Nabi Muhammad walaupun belum menjadi nabi pada saat itu, tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Terjaga. Beliau maksum, terjaga dari perbuatan maksiat. Wah, beliau memang nabi, dijaga. Bukan hanya sekedar karena beliau menjadi nabi, akan dijadikan sebagai nabi kelak, tapi memang dari pribadi Rasulullah sendiri, beliau sangat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Bayangkan hidup di tengah-tengah lingkungan yang memang semuanya bagi mereka maksiat itu adalah hal biasa, dan kalau tidak maksiat kayaknya aneh. Seperti kita misalnya di sini minum alkohol dan sebagainya, itu kan udah biasa. Yang nggak minum alkohol aneh, yang nggak minum wine kayaknya aneh gitu. Tapi kok kita mampu menahan diri kita untuk tidak melanggar perintah atau larangan tersebut, maka berarti kita telah meneladani pribadi Rasulullah, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Al-ma'asi di sini, maksiat-maksiat di negara yang non muslim tersebar, dan sesungguhnya sangat mungkin untuk bisa kita lakukan, tapi kalau kita menjaga diri untuk tidak terbawa kepada arus seperti itu, kita insya Allah sudah meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi dari masa kanak-kanak, masa remaja Nabi Muhammad, di mana maksiat merajalela, tapi Nabi Muhammad tidak pernah maksum. Kemudian bagaimana lagi perilaku Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi? Beliau terkenal dengan kejujurannya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang jujur, yang bisa dipercaya. Gelar itu dilabelkan, ditempelkan kepada Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad meminta, tapi karena masyarakat melihat pribadi Rasulullah seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman Nabi Muhammad itu ingin mengetahui informasi yang yakin, yang bisa meyakinkan, maka mereka akan meng-cross-check kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau informasi itu keluar dari mulut Nabi Muhammad, maka dipastikan dan semua masyarakat pada saat itu yakin kalau yang menyampaikan Nabi Muhammad pasti benar. Kemudian yang luar biasa lagi, ini juga sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, adalah ketika peristiwa di mana para suku-suku kabilah-kabilah di Quraisy itu hendak melakukan pertempuran. Kenapa terjadi perselisihan? Jadi Al-Kisah Ka'bah pada saat itu, walaupun Islam belum hadir, tapi Ka'bah itu sudah eksis karena dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Karena dibangun dari zaman Nabi Ibrahim dulu, terus berlangsung. Pada saat itu Ka'bah dipugar, direnovasi, karena ada kerusakan. Dan Hajar Aswad ini menjadi simbol kemuliaan bagi suku atau kabilah yang mampu atau yang meletakkannya di tempat semula. Di Mekah pada saat itu banyak sekali suku-suku, banyak sekali kabilah-kabilah, bani. Ada bani, beragam, dan mereka berebut ingin menjadi kabilah yang paling mulia dengan cara meletakkan Hajar Aswad kembali di tempat semula.
Sehingga ya masing-masing kepala suku itu berebut agar mereka yang kemudian menjadi pelakunya. Namun tidak semua setuju ya untuk menyerahkan Hajar Aswad itu kepada selain dari sukunya. Karena itu terjadilah perselisihan dan hampir terjadi peperangan, sehingga kemudian mereka mengambil keputusan bersama. Barang siapa yang pertama kali masuk ke masjid atau ke tempat Ka'bah tersebut di awal, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Dan ternyata siapa yang pertama kali masuk ke tempat ibadah adalah Nabi Muhammad. Begitu yang masuk pertama kali di Ka'bah, terus di sekitar Ka'bah itu adalah Nabi Muhammad, maka seluruh kabilah itu merasa rela. Pada awalnya tidak ada yang rela untuk memberikan Hajar Aswad itu diletakkan di tempat semula oleh yang bukan dari sukunya. Tapi begitu mereka tahu, oh Muhammad yang nanti akan meletakkan, seluruh kabilah itu kemudian rela. Dan ternyata Nabi Muhammad sangat menjunjung kebersamaan. Kalau mungkin salah satu suku yang diberikan itu, maka dia mungkin akan dengan bangganya, nih, kami dari suku Bani A misalnya yang meletakkan, mungkin akan menjadikan kesempatan untuk show off, untuk menunjukkan kewibawaannya barangkali. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Beliau sangat bijak. Beliau kemudian melepaskan sorbannya, menghamparkannya, meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorbannya, dan meminta kepada seluruh pemimpin kepala-kepala suku dari masing-masing kabilah tersebut untuk mengangkat bersama-sama ya ujung sorban. Diangkat bersama-sama. Dan kemudian setelah dekat dengan tempatnya, Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad dan meletakkan di tempat semula. Para kepala-kepala suku, masyarakat Arab Quraisy pada saat itu takjub dengan strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Betapa bijaksananya beliau. Ya, idenya canggih, idenya bijaksana. Jadi semua kepala suku merasa berperan, merasa memiliki kemuliaan, tanpa harus ada yang merasa tersisihkan. Itulah Nabi Muhammad. Ya, sebelum menjadi nabi sudah menampilkan pribadi-pribadi yang luar biasa. Ada lagi kisah ketika berdagang. Ya, bagaimana ketika Nabi berdagang? Nabi Muhammad berdagang dengan cara yang tidak lazim pada saat itu dilakukan oleh para pedagang-pedagang di seluruh dunia. Nabi Muhammad mengatakan ini harga sekian, oke kalau kamu beli silakan. Tidak ada kecacatan informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada calon pembeli. Disampaikan ini kualitasnya begini, begini dan sebagainya. Dengan cara seperti itulah ternyata customer itu ya percaya, sehingga barang dagangan yang dijual oleh Nabi Muhammad itu laku keras, laris manis, dan kembali ke Mekah dengan membawa keuntungan yang luar biasa. Sehingga saudagar sebagai bosnya Nabi Muhammad waktu itu belum menikah, yaitu Siti Khadijah, ya merasa takjub, merasa heran. Bagaimana mungkin Muhammad pada saat itu yang masih muda, ya, masih usia 20-an, ya, masih student lah, mampu memberikan keuntungan yang luar biasa bagi perdagangan beliau. Disitulah ternyata Nabi Muhammad. Dan ini satu lagi cerita ketika pulang dari berdagang. Pada zaman dulu kan berdagangnya menggunakan unta kan. Kalau sekarang sudah menggunakan alat-alat yang luar biasa. Dan uang itu kalau sekarang kan tinggal transfer, jadi nggak bentuk fisik. Kalau dulu kan enggak. Uang dan sebagainya, barang-barang dan sebagainya itu diletakkan di atas unta, ya.
itu semua, segala keuntungan yang diperoleh dari berdagang itu diletakkan di atas unta, karena memang di situ bagaimana cara membawanya, dan kemudian bawa semuanya masuk, diserahkan semua kepada pemiliknya, yaitu Khadijah. Ini saya berdagang, barang-barang yang dibawa begini, kemudian hasilnya begini, nih keuntungan semuanya diberikan. Padahal zaman dulu kan bisa saja, dan mungkin juga zaman sekarang, si pekerja itu kan bisa saja mengambil keuntungan sebelum menyerahkan catatannya kepada si pemilik. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak. Seluruh hasil keuntungan dari berdagang diserahkan semua kepada pemiliknya. Ini, silahkan mau memberikan berapa sebagai upah. Ini juga yang memberikan ketakjuban bagi Siti Khadijah. Betapa pribadi Nabi Muhammad pada saat itu luar biasa. Nah, itu sebelum menjadi nabi. Ya, sebelum menjadi nabi. Jadi kaum bukan kaum muslimin ya, belum ada Islam. Yang berada di kota Mekah merasa takjub, merasa sangat hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi? Lalu apa kepribadian yang Nabi Muhammad tunjukkan atau yang bisa kita contoh setelah menjadi nabi? Nabi Muhammad pada hari-hari mendekati masa kenabian, ya, di usia mendekati 40, itu sering melakukan yang namanya uzlah, ya, bertahanus di Gua Hira. Kenapa? Karena semakin merasa tidak nyaman, semakin merasa risih dengan perilaku-perilaku orang Quraisy, ya, dengan maksiat-maksiat yang merajalela, sehingga banyak melakukan uzlah, banyak berzikir, ya, kepada Allah. Dan disitulah kemudian di tempat tahanusnya, tempat uzlahnya itu, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Pada saat Nabi Muhammad diutus menjadi nabi pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menyampaikan, ya, kepada orang-orang yang dipercaya. Karena pada awalnya masih berdakwah dengan cara diam-diam. Bagi orang-orang yang memang mendapatkan hidayah, dia langsung percaya karena memang melihat dari pribadi Rasulullah sebelumnya sebagai pribadi yang jujur. Tapi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, dia merasa bingung, merasa kaget. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang dulu terkenal dengan kejujurannya, kebijaksanaannya, dengan segala sisi positifnya, sekarang menyampaikan suatu risalah, suatu ajaran yang tidak sama dengan ajaran nenek moyang mereka. Sehingga banyak yang kaget, kok bisa? Karena memang mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi bagi orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, semakin percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, setelah menjadi nabi di usia 40 tahun, ternyata lebih banyak lagi, ya, sisi-sisi yang luar biasa dari Nabi Muhammad yang bisa kita teladani. Di awal-awal masa kenabian, Nabi Muhammad 40 tahun menjadi nabi, usia 40 tahun menjadi nabi, berdakwah di Mekah itu selama sekitar 13 tahun. Selama 13 tahun berdakwah di Mekah, kira-kira pengikutnya berapa? Pengikutnya tidak banyak. Karena pertentangan yang luar biasa yang terus-menerus dilakukan oleh kaum Quraisy. Namun, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Beliau tetap bersabar. Terima kasih, Pak. Beliau tetap bersabar, tetap tegar, ya, menjalankan perintah Allah. Siksaan, cercaan, hinaan, hambatan-hambatan yang diterima oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Dari mulai cercaan fisik, psikis, sampai fisik segala yang kemudian mencelakai, mencederai Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih luar biasa lagi adalah pada saat suku-suku di Mekah itu
bersepakat untuk melakukan pemboikotan terhadap Nabi Muhammad dan keluarganya, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Karena suku-suku orang-orang Quraisy tersebut tidak berhasil untuk membendung ajaran Rasulullah SAW, akhirnya mereka bersepakat untuk menghentikan ajaran Rasulullah. Maka seluruh kabilah yang ada di Mekah ini tidak boleh berinteraksi dengan keluarga Nabi. Membuat suatu perjanjian itu ditulis di kertas, ditempelkan di Ka'bah. Itu sebagai bentuk kesepakatan. Dan tidak ada dari anggota suku manapun di Quraisy, di Mekah pada saat itu, yang berani melanggar kesepakatan itu. Tidak boleh berinteraksi, tidak boleh melakukan perdagangan, tidak boleh melakukan komunikasi, tidak boleh melakukan silaturahmi, tidak boleh menikah, saling menikahkan antar dengan suku dari keluarga Nabi Muhammad, termasuk memberikan makanan dan sebagainya. Sehingga apa yang dialami oleh Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya, mereka kemudian yang terasing dan dikucilkan, ya, di pinggiran. Tidak ada yang berani untuk menengoknya, tidak ada yang berani untuk memberikan makanan dan sebagainya. Selama hampir 3 tahun diboikot, sampai-sampai tidak punya makanan sama sekali untuk dimakan, ya, minuman terbatas dan sebagainya. Betapa, ya, kondisi yang seperti itu dialami sangat luar biasa, ya, kesulitan-kesulitan tersebut. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar dalam berdakwah, tetap sabar dalam berpegang pada iman kepada Rasulullah SAW, tetap sabar dalam menjaga, ya, agar para sahabat-sahabatnya itu juga tidak, ya, berganti keyakinan. Itu ketika berada dalam pemboikotan 3 tahun, ya, sampai akhirnya perjanjian itu dimakan rayap karena sudah saking lamanya dan kemudian hancur. Maka perjanjian itu, kesepakatan itu sudah tidak berlaku lagi. Kembali lagi kemudian masyarakat mau berinteraksi, ya. Jadi dalam kondisi yang seperti itu, Nabi Muhammad, ya, luar biasa memberikan contoh kesabaran bagi kita. Jadi kalau kita mungkin, ya, punya masalah dan sebagainya, coba bandingkan dengan apa yang dialami Rasulullah. Tidak ada apa-apanya. Contoh yang lain yang bisa kita tiru adalah ketika Nabi Muhammad memimpin peperangan, memimpin umat begitu hijrah ke Madinah, beliau kan sebagai pemimpin. Beliau mencontohkan pribadi seorang pemimpin yang luar biasa. Pemimpin kira-kira kalau zaman sekarang akan dipatuhi nggak oleh bawahannya? Pasti. Akan dipenuhi nggak kehidupan untuk makanannya, minumannya? Pasti. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau tidak mau mengemis, tidak mau meminta-minta, tidak mau, ya, membebani umatnya. Sampai-sampai pada suatu hari ketika tidak ada lagi makanan yang bisa dikonsumsi, dimakan, untuk mengganjal rasa laparnya, Nabi Muhammad kemudian menaruh beberapa kerikil, ya, di perutnya dan diikat, dilipat untuk menahan rasa laparnya. Para sahabat tidak ada yang tahu. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad sholat, setiap kali gerakan berubah, gerakan sholat berubah, ya, berganti, ruku dan sebagainya, terdengar bunyi tutuk, gesekan batu kerikil. Sehingga para sahabat yang sholat, yang menjadi makmum, bingung ini suara apa. Tapi sangat jelas itu suara dari imam, dari Rasul. Begitu selesai sholat, sahabat bertanya, "Wahai Rasul, aku mendengar ada suara aneh dari dirimu ketika sholat. Ada apa?" Rasulullah kemudian menjawab, "Ini ada di perutku." "Kenapa, Rasul?" "Ya, enggak apa-apa." "Ada apa, Rasul? Apakah engkau sakit?" "Enggak, aku tidak sakit. Tapi aku sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatanmu ya Rasulullah." "Enggak apa-apa, kami ingin meyakinkan." "Baik kalau begitu, saya buka." Dibuka dan terlihatlah batu-batu tersebut. "Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu? Apakah engkau menjaga dari rasa lapar tersebut?" "Iya."
Wahai Rasul, engkau adalah nabi, engkau adalah pemimpin kami. Kalau engkau mengatakan bahwa engkau tidak memiliki makanan, masa kami sebagai umatmu, masa kami sebagai bawahanmu tidak akan membantumu untuk memberikan makanan? Masya Allah. Apa jawab Rasul? Rasa lapar ini gak ada apa-apa. Dan kira-kira nanti apa jawabanku ketika Allah bertanya, kalau ternyata aku menjadi beban bagi umatku? Betapa jawaban Rasulullah SAW luar biasa. Dia tidak mau menjadi beban bagi umatnya. Coba bandingkan dengan zaman sekarang. Pemimpin-pemimpin itu justru mengeruk, memeras rakyat untuk menumpuk kekayaan bagi dirinya. Sangat jauh. Karena itu mari kita hadirkan pribadi Rasulullah tersebut dalam diri kita, dalam hidup kita. Walaupun jauh masanya, walaupun jauh rentangnya, mari kita pendekkan itu. Mari kita teladani itu. Sebagai pemimpin ada lagi. Ketika Rasulullah SAW hampir mendekati masa wafatnya, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, aku merasa bahwa aku sudah semakin mendekati masa ajalku. Aku tidak mau nanti di akhirat kelak ada dosa-dosa antar aku dengan sahabat-sahabatku yang belum dimaafkan. Kalau kepada Allah aku bisa memohon ampun, tapi kepada sesama sahabat aku harus meminta maaf. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabatku sekalian, barangkali saya pernah melakukan suatu tindakan yang menyakitkan, baik secara fisik atau secara perkataan dan sebagainya, yang kalian belum rela, yang kalian merasa saya telah melakukan kepada kalian, saya minta maaf. Kalaupun ternyata harus dibalas, saya rela untuk menerima balasan. Kira-kira ada nggak yang berani seperti itu pemimpin? Jarang, mungkin juga belum ada. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan. Dan apa jawaban dari para sahabat? Wahai Rasul, kami semua telah memaafkan kamu dan kamu tidak punya kesalahan pada kami ya Rasul. Tapi ternyata ada satu orang sahabat Nabi yang mengangkat tangannya. Saya ya Rasul. Seluruh sahabat kaget. Bagaimana mungkin seorang Rasul melakukan kesalahan kepada dia? Tapi Nabi Muhammad kemudian menenangkan sahabat-sahabatnya. Tenang, silakan coba ceritakan kesalahan apa yang telah aku lakukan kepadamu dan apa yang kau mau dariku. Sahabat tersebut mengatakan, wahai Nabi, dulu saya pernah dipukul oleh kamu pada saat engkau hendak memimpin suatu peperangan. Ketika kamu sedang membariskan barisan, kamu pernah memukul tubuhku, dan pada kesempatan ini saya akan menuntut balas. Seluruh sahabat-sahabat itu pada geram. Bagaimana mungkin dia akan memukul Rasulullah SAW? Tapi Rasulullah SAW menenangkan sahabat-sahabatnya. Tenang, coba jelaskan peristiwa itu bagaimana. Saya juga agak-agak lupa, biar saya juga kemudian mengingatnya. Sahabat tersebut kemudian menceritakan kejadiannya. Waktu itu ya Rasulullah sedang membariskan barisan-barisan, dan saya berada pada barisan yang waktu itu belum cukup lurus. Dan engkau saat itu sedang membawa semacam tongkat, dan engkau meluruskan barisan, dan engkau memukulku. Luruskan barisanmu. Itu kejadiannya Rasulullah. Oh ya, saya ingat. Kalau begitu saya minta maaf. Saya akan memaafkan engkau ya Rasul, tapi aku harus membalas pukulan. Kejadian tersebut sangat mencengangkan, sangat menguras emosi para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tapi ternyata Rasul dengan bijaksananya mengatakan, baiklah kalau begitu, silakan kau menuntut balas padaku, pukullah. Oh, tunggu dulu ya Rasul, tongkatnya harus sama seperti pada tongkat kamu mukul.
baik, ambillah tongkat yang sama. Sahabat yang lain kemudian diperintahkan oleh Rasul untuk mengambil tongkat yang sama. Ini tongkat, silakan kau untuk balas padaku. Tunggu ya Rasul, kisos itu harus adil. Menuntut balas itu harus adil. Loh, bagaimana? Tongkatnya sudah sama. Iya. Dulu waktu saya dipukul, saya dalam kondisi tidak menggunakan baju, melepas baju karena sedang berbaris. Maka saya juga harus menuntut balas dengan kondisi yang sama. Lepaskan bajumu ya Rasul. Sahabat-sahabat Nabi semakin geram. Ini kok orang macem-macem banget ini. Kepada nabinya sendiri, kepada Rasulnya sendiri berperilaku seperti ini, nggak sopan. Tapi Nabi Muhammad ya sungguh menampakkan pribadi yang luar biasa. Baik, kalau demikian yang kau minta, aku buka bajuku agar engkau bisa menuntut balas. Sahabat-sahabat Nabi itu geram sekali. Apalagi Umar, kamu begitu ya, perilakumu nggak sopan. Hampir saja Umar tidak mampu mengendalikan emosinya, tapi justru Rasulullah SAW yang menenangkannya. Tenang sahabatku, ini yang memang harus dilakukan. Begitu Nabi Muhammad membuka bajunya, silahkan kamu kalau ingin menuntut balas. Apa yang dilakukan oleh sahabat yang sudah menghunuskan tongkat hendak memukulnya? Segera dia berlari dan memeluk Nabi Muhammad. Wahai Nabi, sebelum engkau wafat, aku ingin kulitku menyentuh dengan kulitmu. Aku ingin merasakan betul betapa aku sangat mencintaimu. Jadi itu maksud dari penuntutan balas dari sahabat. Tapi yang ingin kita ambil adalah betapa Rasulullah SAW memberikan contoh yang luar biasa. Mana ada seorang pemimpin mempersilahkan dirinya untuk dituntut balas? Mana ada? Kayaknya nggak ada seorang presiden ketika di akhir masa jabatannya, wahai rakyatku, aku telah memimpin selama 5 tahun. Barangkali aku pernah melakukan kesalahan, barangkali aku pernah melakukan korupsi, barangkali aku pernah melakukan kebijaksanaan yang tidak tepat, yang salah, yang engkau tidak ridhoi. Silahkan untuk balas, silahkan sampaikan sebagai. Mungkin tidak akan berani karena banyak sekali dosa-dosa yang mungkin dia tidak mampu untuk bisa membalasnya lagi. Ya, banyak sekali sesungguhnya keteladanan Rasulullah SAW, baik sebagai pemimpin yang adil, baik sebagai pemimpin yang sederhana. Beliau seorang raja, seorang pemimpin. Tapi kehidupannya, ya, ketika meninggal, berapa harta yang diwariskan, berapa harta yang ditinggalkan untuk keluarganya? Kalau kita coba bandingkan presiden-presiden kita, begitu meninggal, berapa hartanya? Pemimpin-pemimpin, kepala-kepala daerah, begitu selesai dari menjabat, berapa hartanya? Rasulullah SAW, ketika keteladanan beliau menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, luar biasa. Memperlakukan istrinya, memanggil istrinya dengan panggilan sayang, ya, Humairah, wahai yang kemerah-kemerahan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu psikologi wanita. Wanita itu suka dipuji. Benar ya. Jadi Nabi Muhammad menggunakan psikologi wanita itu, memanggil istrinya dengan panggilan yang sayang, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Kalau sudah seperti itu gimana cintanya, ya, akan bertambah. Ya, jadi kemesraan yang dicontohkan oleh Nabi, ya, kepada istri luar biasa. Kalau kita baca hadis-hadis dari istri Nabi, ya, bagaimana kehidupan di rumah tangganya, luar biasa. Ya. Bagaimana ketika tidak ada makanan, wahai istriku, hari ini ada makan apa?
Tidak ada ya Rasul. Baik kalau gitu kita puasa. Tidak mencelanya. Kenapa sih? Bukannya mestinya harus ada makanan. Ataupun ketika ada makanan tapi lauknya apa? Nabi Muhammad tidak pernah mencela makanan. Kalau dia tidak suka, dia meninggalkannya saja. Tidak memberikan komentar negatif. Kalau nggak suka, ya sudah, nggak usah dimakan. Tapi tidak perlu memberikan komentar-komentar negatif. Asin banget, pedes banget sih man. Kok pedes sih bun? Udah, kurang banyak. Tidak memberikan komentar-komentar negatif yang justru akan merenggangkan kemesraan, keharmonisan. Jadi istri Nabi itu tahu, oh kalau nggak suka diam. Berarti kalau diam berarti nggak suka. Tapi ingin memastikan lagi, maka Nabi ditanya, bagaimana Nabi? Tapi luar biasa. Termasuk ketika Nabi Muhammad suatu hari pulang ke rumah, sudah terlalu malam. Istrinya menunggu, malam kok belum pulang, biasa sudah pulang, Rasul kok belum datang. Dia menunggu di depan pintu sampai ketiduran, tapi pintunya ditutup. Ketika Nabi sampai ke rumah, tutup pintu, nggak dijawab karena sudah ketiduran istri. Dibuka, nggak bisa karena dikunci. Akhirnya Nabi Muhammad tidur dulu. Besok pagi bangun, kira-kira yang minta maaf siapa? Kalau kita pulang ke rumah dikunciin dalam kondisi winter kayak gini, gelap, dingin, pindah kamar ya, cari kamar lain, bahaya. Besoknya yang pertama kali minta maaf malah Rasul. Maafkan karena aku pulang terlalu malam, larut malam. Kalau sekarang mungkin mudah, tinggal SMS, BBM, telepon, ya dulu nggak ada. Ya itulah kira-kira beberapa cerita-cerita yang sungguh luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita bisa menghadirkan kehidupan pribadi Rasulullah pada diri kita, pada kehidupan kita, memendekkan rentang waktu, ya. Kalau kita tahu lebih detail tentang kehidupan Rasulullah, maka rasa cinta kita akan semakin tinggi. Dan insya Allah barang siapa yang mencintai nabinya akan mendapatkan surga. Man ahabbani, ya, insya Allah. Yang mencintai Nabi insya Allah akan mendapatkan surga. Cinta itu bukan sekedar mengatakan aku cinta kepadamu, ya Rasulullah. Bukan. Tapi menunjukkan perilaku yang juga dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cintanya kepada umatnya luar biasa. Ya, kalau kita tahu, kalau kita baca sejarah-sejarah sirah Nabi, luar biasa. Bahkan sebelum Nabi Muhammad meninggal, sebelum Nabi Muhammad wafat, yang disebut itu adalah umatnya. Kalau kita sebelum meninggal mungkin yang diingat istri, anak, kira-kira nanti bagaimana. Tapi Nabi Muhammad ketika mau meninggal dunia, yang diingat adalah, yang disebut adalah ummati, ummati, ummati. Bagaimana beliau mencintai umatnya. Kita sebagai umatnya mestinya harus lebih mencintai beliau. Jadi demikian kira-kira yang saya sampaikan karena waktu kita terbatas. Tapi silakan barangkali kalau ada yang mau ditambahkan atau diskusikan. Saya serahkan kembali kepada pembicara. Jazakallah khairan Ustaz. Inshallah itu tadi. I'll give a very brief summary today for English listener. Inshallah, it's gonna be 2 minutes. So essentially, what he said today, we have been too long from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Around 1500 years we've been away from him. So the Maulid, there was a little bit controversy. Some people they say, oh, this is bid'ah, right? But according to our Ustad, mashallah, this is a good thing, because the Sahaba, they see the Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
but none of us in here have seen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We don't know how his character, we don't know how his akhlaq, and therefore these kind of things to remind about the value of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to shorten the time, to make it our life is closer to him, is very, very important indeed. And then a few things he mentioned about even before the Prophet sallallahu alaihi wasallam become a prophet, he's already in very good characters. Yeah, like for example, he gave the example how the Prophet sallallahu alaihi wasallam transformed in his in among the Quraysh. He's called Al-Alamin. Yeah. And at one day, he also gave the example that the Prophet ﷺ actually moved the Hajatul Aswad to the current position because there was a little bit renovation of the Kaaba, and there was a little bit dispute among the people, and Rasulullah ﷺ solved the problem nicely by giving a piece of his turban, and then they bring all together the Hajatul Aswad back to the place, so all the people are happy by that time. And the last thing he mentioned about how Rasulullah is really an uswatul hasanah, not only for his ummah, but also for his family. Yeah? So this is very important. He mentioned because family is supposed to be a qurrat a'yunin, yeah? The place in which we feel really happy. Yeah? Nowadays we are exactly the opposite, perhaps. If we go to work, alhamdulillah, we are happy. But by the time we reach home, the stress is come, yeah. And then some people go to casino, go to all those kind of options are available. Yeah? So this is really the opposite. It's supposed to be the house is supposed to be for qurrat a'yun, the place in which we can feel safe, yeah. So that the eyes is not gonna be tearful by that time, inshallah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك وعفوك وكرمك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين وأعداءك أعداء الدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظنا بحفظك المبين واكلأنا برعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد صفوفنا. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم اغفر لأموات المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم ارحم والدينا وارحم من ربانا وارحم علماءنا. اللهم يا أرحم الراحمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم وفق الجالية الإندونيسية
القدسي في شراء المكان وبناء المسجد يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم سدد خطاهم، اللهم وفقهم لكل خير واحفظهم من كل شر. اللهم احفظ أبناءنا وأبناءهم من الضياع ومن الضلالة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.